Kita bukan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Nasahihul Ibad. Kita masuk kepada masih halaman 10 ya. Kita masuk kepada makalah 11 ya. Makalah 11 dari yang 3. Nih. Ini mana? Asna mana Asna? Lagi. Oh. Iya. Kita lanjutin ya. Al-Maqalah Al-Hadiyah Al-Asyarah. Makalah ke-11. Qila li Ibrahim alaihi salam, dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, li ayyi syai'in ya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan, dari apa atau dari hal apa sehingga Allah menjadikan engkau sebagai khalil. Jadi apa sih sebabnya? Kira-kira gitu ya. Apa sih sebabnya Allah menjadikan engkau ini sebagai sang kekasih? Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu digelari Khalilullah, yang dikasihi Allah. Jadi Allah sangat mencintai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, insyaallah ya. Jadi kalau kita mendengar ini, gelar bagi seluruh umat manusia dari mulai awal sampai akhir zaman nanti, yang diberikan gelar Khalilullah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, insyaallah. Jadi ini mendapati gelar itu. Terus ditanya dia ini, kenapa sih kamu itu, Anda ini diberi gelar Khalilullah? Kira-kira gitu. Kan kalau misalnya di sini kenapa sih masuk ke Al-Jawahir? Ya karena saya daftar. Ya kan? Karena saya masuk. Gitu. Itu gampang aja jawabannya. Tapi ini kemudian ditanya kepada Nabi Ibrahim. Allah memberitahu kepada seluruh umat manusia, baik pada waktu itu dan hari berikutnya. Pada waktu itu ditanyakan, Allah memberitahu bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini Khalilullah. Lalu apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala bisalasati asya. Lalu kemudian berkata Nabi Ibrahim ini adalah itu dikarenakan 3 hal. Ya kan? Apa? Ikhtaratu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Nah, ini yang pertama, yaitu adalah ya, aku memilih urusan Allah dibandingkan urusan yang lain, daripada urusan-urusan yang lain selain urusan kepada Allah, selain perintah Allah. Nah, kira-kira kalau begitu bisa juga dikatakan, aku lebih mementingkan perintah kepada Allah, perintah
Allah, atau di sini dikatakan maksudnya adalah tadi perkara yang Allah perintahkan, urusan-urusan Allah, ya, dibandingkan yang lain. Wa fi nuskhatin, dan dalam naskah yang lain dikatakan apa? Makhtaratu amral ghairi ma amirillahi ta'ala. Tidak aku ini memilih, ya, urusan yang lain dibandingkan dengan urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Jadi Nabi Ibrahim ini lebih mementingkan perintah Allah, mementingkan perintah Allah, mementingkan apa yang ada di sisi Allah. Coba bayangkan, ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, dari kecilnya aja sudah terdidik. Allah mengkondisikan kepadanya bahwa dia lebih mementingkan apa yang si Allah, ya. Allah menyelamatkannya gara-gara, ya kan, orang tuanya itu khawatir Nabi Ibrahim pada masa bayi dan masa kecilnya ini dibunuh oleh penguasa zalim. Maka disembunyikanlah di hutan sendirian. Tapi Nabi Ibrahim kemudian menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, dengan petunjuk Allah tentu, Tuhan Sang Maha Pencipta bagi seluruh alam semesta ini, ya kan. Setelah besar, lalu Allah memberi Nabi Ibrahim wahyu, ya, dan kemudian menyuruh untuk kemudian mendakwahkannya. Nabiullah Ibrahim gak ragu untuk mendakwahkan itu kepada orang tuanya. Coba, dengan pertanyaan sederhana, siapa yang menciptakan saya ya Bapak? Kata bapaknya yang gak tahu tentang Tuhan, ya bapak kamu yang nyiptain. Tanya lagi, siapa yang nyiptain bapak? Kakek kamu, kira-kira gitu. Siapa yang nyiptain kakek? Buyut kamu. Siapa yang menciptakan buyut? Ya buyut. Terus sampai ke depan, sampai nanya siapa yang nyiptain manusia pertama. Kakeknya bingung, bapaknya bingung. Kira-kira gitu. Oh ya, jangan tanya itu lagi. Kira-kira gitu tetap. Dan bapaknya ini adalah orang yang membuat patung-patung untuk disembah. Ditanyain lagi, kenapa kok dibuat patung lalu disembah jadi Tuhan? Susah jawabnya itu bapaknya itu. Tapi tentu dengan dialog yang baik antara Nabiullah Ibrahim dengan bapaknya, sampai kemudian dia tetap, saya akan tetap, ya artinya ya menghormati bapaknya walaupun bapaknya itu, ya orang tuanya itu bagaimana nggak mau beriman. Disuruh oleh Allah untuk menemui Raja Namrud, yang Raja Namrud ini kejam, memiliki kuil, memiliki tempat ibadah yang banyak sekali patung-patung. Dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim. Nggak takut dia, ya. Kenapa? Perintah Allah. Sampai kemudian ditanya, nih siapa yang ngancurin? Oh, dicari-cari, ketemulah Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, loh kok saya yang dituduh? Padahal kampaknya itu ada tuh di satu patung yang ditinggalin yang paling gede. Ya kan, tanya aja tuh dia kali, karena banyak dia nggak mau ada saingan. Yang paling gede, yang paling tua misalnya di situ. Gimana? Ini yang kecil-kecil saingan saya dihancur-hancurin. Itu ada kampaknya. Tanya aja sama dia. Kata orang-orang pada waktu itu, kata Raja Namrud juga, kamu gila, bagaimana saya menanyakan patung? Kamu lebih gila lagi, kok ya patung disembah. Coba. Iya kan? Kenapa begitu? Karena lebih mengutamakan apa yang menjadi perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim akhirnya dibakar. Dia tetap dakwah, tetap tidak mau merubah pendiriannya, bahkan menyerukan orang untuk tetap menyembah Allah walaupun mau dibakar, tapi Allah menyelamatkannya. Ya. Setelah selamat, dia menikah dia masuk dengan Siti Sarah.
Nah, dengan ibunda Sarah. Bagaimana masuk ke dalam satu negeri yang negeri itu rajanya itu kejam kepada perempuan. Tetap dia masuki negeri itu. Ini enggak berurutan gitu ya. Tetap dia masuki negeri itu dan dia tetap melindungi istrinya. Bayangkan. Tetap dia mendakwahkan sampai betul-betul Allah memberikan keputusan. Enggak punya anak dia dengan ibunda Sarah. Dia menikah lagi dengan siapa? Ibunda Hajar, ya, Siti Hajar. Saat Siti Hajar punya anak, Allah perintahkan untuk ibunya Siti Hajar dengan Nabiullah Ismail masih bayi, ya. Apa? Pindah ke kemana? Pindah kemana? Disuruh pindah ke Mekah, ya. Pindah ke Mekah. Padahal di negerinya itu dia dalam keadaan yang enak. Di Mekah nggak punya air, nggak punya makanan, disuruh Allah ditinggalkan istri dan anaknya. Padahal dia itu sangat mencintai, kenapa? Pengen punya anak satu, Allah perintahkan untuk dipindahkan, dia taati, ditinggalkan anaknya. Tapi Allah mengurus Siti Hajar dengan Nabiullah Ismail, ya, dengan dikeluarkan sumur Zam-Zam, ada orang yang membantu, coba, ya, sampai satu saat datang lagi Nabi Ibrahim kepada tempat ke Mekah tadi. Ternyata sudah rame, anaknya sudah besar. Allah perintahkan lagi, ngapain? Menyembelih, Masya Allah, ya, menyembelih Nabi Ismail. Coba bayangkan. Sekali lagi Nabi Ibrahim tetap taat, Masya Allah, ya. Panggil Ismail. Saya diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Gitu misalnya. Coba kalau kita kurang ajar, kalau anak kurang ajar, jangan ya. Kita dapati misalnya anaknya kurang ajar, bapak aja duluan yang disembelih. Saya masih muda, jangan saya. Bisa gitu. Tapi karena Nabi Ismail pun adalah orang yang taat, ya, Nabi Ibrahim pun menjalankan itu karena perintah Allah, maka mereka rela, mereka itu taat menjalani perintah Allah. Untuk apa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail? Apa maksudnya? Belum tahu ini. Betul-betul saat akan disembelih, Allah kemudian mengganti dengan apa? Dengan domba, dengan kibas, dengan binatang sembelihan, lalu diselamatkan Nabi Ismail sebagai bagian. Lalu dijadikanlah menyembelih hewan kurban, ya, sebagai taqarrub kepada Allah atas taat kepada perintah Allah. Siapa yang menjalankan perintah itu? Nabi Ibrahim. Jadi kata Nabi Ibrahim, saya ini lebih mementingkan perintah Allah, lebih mementingkan urusan kepada Allah ketimbang urusan yang lain. Coba bayangkan, ya, luar biasa nih kita. Kalau kita gimana ini ya? Insyaallah kita lebih memilih mungkin urusan kita, ya. Tapi dengan begitu, ini syarat pertama Nabi Ibrahim bagaimana menjadi kekasih Allah. Masya Allah, ya. Nah, yang kedua berikutnya, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li, dan tidak ada aku ini merasa gundah, dan tidak ada aku ini merasa risau dari apa yang Allah jaminkan kepadaku, ya. Jadi Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu pemberi rizki, Allah itu apa? Memberi kebaikan, memberi apa yang menjadi kebutuhan bagi manusia, ya kan? Bagaimana ini? Maksudnya, ai ma kuntu bi amri ma tahmilullahu li minar rizqi, yakni maksudnya tidak ada aku ini pada saat menjalankan perintah Allah, ya kan, ya, kecuali Allah akan senantiasa apa?
memberikan aku rizki. Jadi tidak risau, ya kan? Kalau dalam Al-Quran dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan apakan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari sana. Ya. Tapi bisa juga Allah tidak berikan rizki. Bukan itu karena memang apa maksudnya? Allah menguji, tapi Allah tidak zalim. Karena ada juga nabi yang taat kepada Allah di dunia, Allah berikan ujian. Misalnya Nabiullah Yahya alaihissalam, ya, menyebarkan dakwah, lalu akhirnya ketangkep sama siapa? Sama orang jahat, ya, orang yang zalim. Dia kemudian dikejar, ya, dibunuh. Lalu Nabi Zakaria pun dikejar, mau dibunuh, sampai Nabi Zakaria itu masuk, diberikan mukjizat oleh Allah, bersembunyi di dalam pohon, ya, pohonnya kemudian ditebang, ya. Bagaimana ini? Mendapati siksaan pada saat taat pada Allah. Tapi Allah tidak zalim. Itu Allah tetap masukkan ke dalam kebaikan yang Allah berikan nanti di surganya Allah untuk Nabiullah Zakaria dan Nabiullah Yahya. Ya. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, sampai harus ditangkap, dikejar oleh umatnya. Padahal Nabi Isa menyampaikan dakwah, menyampaikan wahyu dari Allah, mengikuti perintah Allah. Nabi Muhammad SAW juga begitu, menyampaikan dakwah ke Taif, ditimpukin sama orang Taif, Masya Allah, ya kan? Disiksa oleh orang-orang Quraisy, ya. Bukan berarti nggak diberi rizki, tetapi Allah berikan ujian yang kemudian Allah akan sampaikan nanti balasannya, ya, pada waktunya di hari akhirat nanti, ya. Begitu juga banyak juga orang-orang yang bagaimana, yang kemudian menjalani perintah Allah tapi di saat yang sama mendapati kesulitan. Nah, ini bukan karena tidak dijamin oleh Allah, ada. Tapi yang dijamin banyak juga, ya. Kalau dalam cerita kawan-kawan dari masyarakat tanpa riba yang meninggalkan riba, meninggalkan haram, lalu kemudian dia betul-betul berusaha, memang ada juga yang susah. Tapi banyak yang kemudian menjadi apa? Menjadi penuh kebaikan. Tadinya misal kerja tempat riba dia tinggalkan karena taat pada Allah, dia tidak mau lagi makan riba karena haram, ya. Apa yang tadinya sakit-sakitan jadi banyak sembuh, karena memang berikutnya dia malah beraktivitas nyari kerja, ya kan? Anaknya kemudian jadi sehat semuanya. Ada juga rizki Allah gantikan yang lebih banyak lagi, ada juga. Walaupun ada juga yang juga susah. Tapi bukan itu. Jaminan dari Allah itu pasti, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ini yang kedua. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah risau dengan apa yang Allah jaminkan pada saat dia taat. Yang ketiga, ini wa ma ta'asyaitu ay ma akaltu waqtal masai, dan tidak ada aku ini makan malam, ya, ini makan di waktu malam. Wa ma taghaddaitu, dan juga tidak ada aku ini sarapan atau makan di waktu pagi atau siang. Ay ma akaltu waqtil ghadai, yaitu makan di waktu pagi atau waktu siang, illa ma'adhaifi, kecuali bersama tamuku.
Jadi Nabiullah Ibrahim ini tidak makan malam dan makan siang kecuali dia mengajak orang untuk makan bersama, bersedekah dengan memberi makan dengan tamunya, dengan kawannya. Bahkan dikatakan ruya annahu alaihi salam, diriwayatkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihi salam kana yamsi mailan au mailain, telah berjalan 1 mil atau 2 mil. 1 mil itu berapa ya? Sampai kilometeran ya? Nah, kira-kira gitulah nanti dia. Ya, pokoknya jauh dia makan. Untuk apa? Litalbi man ya'kulu ma'ahu alaihi salam, agar bisa bertemu, mencari orang yang mau diajak makan. Ini bukan sendirian, berarti bersama-sama. Lah ini makan sama-sama, menghabiskan makanannya sendirian. Jangan, ya. Makanan orang lain jangan dimakan. Bahkan kalau Nabi Ibrahim ini bagaimana? Membagi makanannya, ngajak makanan tadi makan kepada orang yang mau dia ajak makan. Bukan jatah orang lain dia makan. Ini malah diambil-ambil. Nauzubillah, jangan ya. Nah, 3 hal inilah yang kemudian menjadikan menurut Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim disayangi oleh Allah. Kira-kira betul nggak tuh? Mantep nggak nih kayak gini? Betul ya? Ya, iya. Lebih mementingkan perintah Allah, subhanallah, mantap sekali, iya kan? Lebih mementingkan kemudian apa? Pada saat menjalankan perintah Allah tidak risau dia dengan apa? Dengan jaminan Allah, Allah pasti jaminkan. Makanya anak-anak misalnya belajar di sini, yakin Allah akan jaminkan. Ya, kenapa? Karena ini perintah Allah. Belajar di sini, saum, ya kan? Apalagi menghafal Quran, membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan jaminkan buat apa? Kebutuhan buat anak-anak semuanya. Ya. Dan juga makan bersama. Oh, siap makan ya. Tadi sahur ya. Sama-sama. Ada yang nggak kebagian. Jangan kalau udah jatahnya, jadi nggak usah dimakan. Pokoknya ini milik siapa? Milik saudara kita. Kalau Nabi Ibrahim bahkan ngajak, ayo makan bersama saya. Ini juga susah nih ya. Gitu. Ayo baru ngajak-ngajak ngopi juga nggak ketemu orang ngajak ngopi. Kira-kira gitu misalnya. Ya. Nah, ini 3 hal ini. Paham? Nah, bisa kita coba ya, jadi tiru ya, biar Allah mencintai kita. Ya, gitu. Termasuk ya tadi yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada pertanyaan? Gimana? Ibu mau tanya? Kenapa? Ada yang di atas mau tanya? Nggak ada. Ustazah? Nana? Nggak ada ya? Iya, pokoknya kita jalani aja ya. Ini nggak ada yang nanya-nanya terus nih. Ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Nanya juga belum tentu bisa dijawab ya. Nanti susah jawabnya, payah kita. Ya udah, ini adalah nasihat buat kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalani apa yang kemudian dinasihati di sini dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yuk, mari kita tutup dengan kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran siapa sekarang?